Hello guys, welcome back to my YouTube channel Vivi Mafir. Di video kali ini aku mau buat video tentang my my puberty story, karena kemarin aku kan nge-voting tuh di Instagram mau nggak aku bikin video my puberty story. Terus rata-rata dari mereka itu bilangnya mau gitu. Ya udah, aku bikinin videonya sekarang. Aku bakalan ceritain gimana proses aku dari aku item banget, dekil banget, kurus banget, dan dikata-katain lah. Pokoknya, jika kalian penasaran, tonton terus videonya. Oh ya, seperti biasa, sebelum kalian lanjut ke pembahasan selanjutnya, support terus channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe sekarang juga. Nah, jadi aku nanti akan kasih tahu foto aku dari zaman aku SD ke kalian. Kenapa aku bikin video ini? Karena aku ngerasa banyak banget perubahan yang ada di diri aku dari zaman aku kecil, dari zaman aku SD sampai sekarang. Jadi, yang pertama ini dia foto aku. Ini foto aku zaman kelas 6 SD. Ini fotonya. Dulu tuh aku dekil banget ya guys. Terus kalau foto tuh senyumnya gini. Nah, kenapa aku seumuran itu dekil banget ya? Karena emang kulit aku dekil guys. Aku dari lahir ya udah dekil aja gitu. Tapi nggak sedekil itu, karena dulu zaman SD lah ya, zaman anak-anak, zaman kita sering main keluyuran, panas-panasan, nggak mikirin tuh yang namanya sunblock, sunscreen, nggak ada tuh di pikiran. Kayak kita ya udah main aja gitu. Nah, jadilah kulitnya tuh segosong ini, dan emang gigi aku tuh dulu tonggos banget guys, karena dulu itu pas kelas 5 atau kelas 4 SD, gigi aku itu yang depan kayak lagi goyang gitu guys, tapi aku gak berani bilang sama orang tua aku gitu. Tapi dulu waktu aku kecil gak tinggal sama orang tua sih, aku tinggalnya sama saudara aku yang ngasuh aku gitu. Jadi aku gak bilang tuh sama yang ngasuh aku takut gigi aku tuh dicabut gitu. Jadi giginya tuh numpuk, tumbuhnya malah di depan gigi yang goyang gitu guys. Jadi gigiku tuh numpuk gitu. Dan kalau senyum tuh ya kayak gitulah. Dan juga rambutku itu emang kriwil-kriwil, terus juga bercabang, terus juga susah banget disisirnya karena aku males banget nyisir rambut. Kalau kalian perhatiin rambutnya, ya rambut aku emang aslinya kriwil-kriwil gitu guys, kayak gelombang gitu. Dan rambut aku tuh tebel banget gitu, emang dari lahir gitu. Dan dulu tuh pas zaman SD aku tuh kayak males banget nyisir rambut, kayak nggak mikir banget mau nyisir rambut, karena aku ngerasanya tuh rambut aku kalau disisir kayak apa ya, kenapa umur segitu udah bercabang. Soalnya dari zaman aku TK aku tuh kayak udah jadi bahan praktek kakak-kakak aku yang gede-gede gitu loh. Mereka itu kayak warnain rambut, tapi mereka masih ragu sama warnanya, warna cat rambutnya. Mereka tuh cobain di kepala aku gitu pas aku zaman TK gitu. Jadi rambutku rusak gitu, bercabang, dan juga susah banget disisir. Dan aku gak pernah pakai conditioner ya, zaman kecil dulu aku cuma pakai sampo aja, dan itu pun kalau aku mandinya gak diawasin, ya udah aku basahin aja, gak aku sampoin. Nah, dari zaman SD itu sebenarnya aku udah dapat perlakuan yang kayak nyakitin gitu ya, kayak ih kok hitam banget gitu. Teman-teman SD aku, teman-teman sekelas aku tuh pasti giginya kok kayak gitu ya, giginya kok maju-maju gitu. Di situ aku gimana ya, aku paling malu kalau dikomentarin tentang gigi ya dulu pas waktu SD tuh, karena aku emang nggak pede banget gitu. Aku ngomong sama teman aja tuh kayak iya apa gitu-gitu. Aku tuh nggak pede banget kalau sama gigi. Kalau sama kulit sih aku gak terlalu peduli ya waktu aku SD itu. Nah, di zaman SD juga teman aku tuh emang udah banyak yang pacaran guys gitu. Kayak mereka tuh udah apa ya, kayak udah pacaran sama kakak kelas, pacaran sama anak sekolah lain gitu. Dan di situ aku cuma liatin aja, karena apa, karena nggak mungkin lah ya aku pacaran, mana ada yang mau sama aku gitu kan. Secara aku tuh ya udah hitam, giginya tonggos,
terus ya rambutnya juga berantakan, pokoknya nggak ada yang bisa dilihat dari aku gitu waktu aku SD. Dan aku beruntung banget ya SD aku kayak gitu, jadi aku nggak ngerasain pacaran pas SD gitu. Nah selanjutnya ini, kalau ini foto pas aku SMP guys, aku inget banget ini tuh SMP kelas 1 mau naik kelas 2. Bayangin SMP kelas 1 udah mau naik kelas 2, kulitnya masih segitu-gitu aja gitu, kayak gosong gitu. Jadi bukan cuma teman-teman aku gitu yang ngomentarin kulit aku, jadi orang tua aku aja, ibu aku aja, emang ibu aku itu kulitnya putih gitu guys, tapi aku ngikut bapak aku gitu, kulitnya agak gelap gitu. Jadi kalau ibu lihat aku tuh, makanya jangan main terus, jangan panas-panasan terus gitu. Nah di zaman SMP inilah aku sadar kalau problem aku tuh gak cuma di gigi tapi juga di warna kulit gitu guys. Jadi kayak sekarang pas zaman SMP gitu aku udah ngerasain banget, pengen banget ya kulitnya bersih kayak teman-teman yang lain gitu. Bayangin kalau aku foto bareng teman-teman aku, jadi aku yang paling gelap guys, bayangin tuh, lihat, karena emang gelap banget gitu kulit aku. Terus aku udah cobain luluran tuh tiap hari, tetap aja gitu, cuma ya agak bersih lah gitu tapi nggak putih. Ya iya wajar, nggak ada pemutih ya dulu. Zaman SMP ini pula aku tuh ngerasain kayak udah jatuh cinta gitu, kayak udah remaja-remaja ABG gitu lah guys. Kayak aku tuh suka sama seseorang tapi orang itu nggak suka sama aku gitu, dan di situ aku sadar diri banget gitu, siapa aku kayak gini gitu kan, nggak mungkin lah dia suka sama aku gitu. Dan tiap aku suka sama seseorang, orang itu pasti suka sama teman aku dong. Pas zaman SMP pernah yang aku inget banget tuh, temen aku punya teman satu kelas cowok. Dia tuh temen aku itu si, siapa ya sebutnya, si Tono lah gitu ya sebutannya, tapi bukan Tono ya namanya. Si Tono itu punya temen temennya tuh ganteng banget gitu guys, kayak gak mungkin banget suka sama aku gitu, tapi aku kayak mengagumi dia banget gitu, kayak suka banget sih sama dia, kayak yang aku pengen banget ya dia tuh suka sebalik sama aku gitu, tapi kok nggak mungkin banget gitu. Aku kayak udah cari tahu tentang si temennya Tono itu ke si Tono, dan kayak Tono tuh ngerti banget kalau aku tuh suka sama temennya gitu, tapi aku nggak ngaku di situ karena aku sadar diri gitu ya. Dan gak lama kemudian temennya si Tono itu malah jadian sama sahabat aku sendiri gitu. Kayak aku tuh kayak gimana, dan kejadian itu tuh sering banget terjadi gitu. Dan dimana juga aku tuh pernah pacaran pas SMP ya. Inget banget. Aku malu sih mau cerita. Jadi tuh aku tuh pacaran sama dia dari kelas 1 SMP kayaknya ya. Pacaran sama dia, udah tuh, tapi dia dulu loh yang suka sama aku, bukan aku. Dan di situ tuh kayak aku nggak percaya gitu. Kayak ada teman kelas aku bilang, "Vi, kamu ada salam dari si ini," gitu. "Emang dia tahu sama aku?" gitu. Aku kayak langsung nanya, "Emang dia tahu sama aku, kok dia ngirim-ngirim salam sama aku? Emang dia suka sama aku kalau tahu wajah aku kayak gini, wujud aku kayak gini," gitu kan. Terus dia bilang, "Iya, dia tahu kok, kan kamu waktu itu ke rumah aku," gitu kan. "Dia kelihatan kamu," gitu. Jadi aku tuh mikir, kok masih suka sama aku ya kalau udah pernah ketemu sama aku gitu, kayak nggak mungkin banget gitu dia ada cowok yang suka sama aku gitu. Terus habis itu ya udahlah, aku nggak terlalu respon gitu ya, karena aku masih belum percaya diri gitu. Waktu SMP tuh awal-awal itu aku emang nggak percaya diri banget. Terus dia tuh sering banget ngirim salam, sering. Jadi aku penasaran dong, tiba-tiba dia tuh SMS aku. Zaman aku SMP aku masih pakai SMS gitu ya. Dia tuh SMS aku. Ya gitu-gitu, deket. Jadianlah kita. Nah, jadian itu udah lama ya, udah 7 bulan atau enggak sampai. Jadi kayak aku tuh lupa, aku tuh udah putus apa belum sama dia, tapi dia tuh malah deket sama teman aku gitu, teman main aku yang kemana-mana bareng, yang kalau aku curhat itu sama dia gitu, zaman SMP ya.
SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Terus kayak teman-teman aku tuh bilang, si ini deket sama teman kamu loh, tadi tadi dia tuh ketemuan, mereka tuh pacaran di belakang kamu gitu. Nah, aku kaget dong. Dan di situ aku udah kayak gimana ya? Kayak oh ya udah gitu. Ya emang temen aku emang lebih cantik sih waktu itu daripada aku gitu. Ya udahlah, gimana lagi kan, emang ya emang dia lebih cantik dari aku gitu. Jadi aku gak terlalu banyak yang gimana-gimana. Ya udah, mungkin mungkin udah bukan takdirnya sama aku gitu. Ya udah, di situ tuh kayak di zaman SMP tuh kayak banyak banget pengkhianatan yang aku terima gitu ya. Kayak aku sering banget diselingkuhin, kayak aku deket sama orang, terus ya orang itu ngelihat aku kayak udah, ya udah hilang aja gitu. Seburuk itu guys, semenyedihkan itu zaman aku SMP dulu. Aku SMA masih kayak gini guys, tuh masih buluk gitulah. Nah, pas zaman aku SMA itu lagi viral-viralnya kamera-kamera yang mempercantik gitu loh guys, kayak 360 B612 kalau nggak salah ya. Ya gitu-gitulah. Pas zaman aku SMA itu editan-editan gitu tuh booming gitu. Nah, aku tuh emang SMA sering banget gitu guys pakai kamera yang bisa mempercantik gitu, kayak bukan mempercantik sih, kayak lebih putih dari aslinya gitu, karena kulit aku emang gelap banget waktu aku SMA. Jadi aku kayak suka banget foto pakai kamera yang ada filter-filternya yang bisa mencerahkan kulit aku gitu. Nah, pas SMA itu juga aku udah pakai behel guys. Jadi aku tuh emang pakai behel dari kelas 3 SMA sih. Tapi aku mau cerita mundur nih ya. Aku cerita dari awal aku masuk SMA. Jadi gigi aku masih dalam keadaan berantakan nih. Dan kulit aku masih hitam, tapi dibantu dengan 360. Jadi foto-foto aku di media sosial tuh emang kayak cantik-cantik lah gitu. Ya emang dasarnya aku cantik kan. Bercanda. Terus abis itu ya udah deh, terus kayak guru aku aja kan, karena di sekolah aku tuh kayak lebih banyak guru sukuan, lebih banyak guru yang muda. Jadi kayak masih kayak gimana gitu ya. Dan ada satu guru aku sampai sekarang masih ingat, guru itu cowok dan dia tuh kayak masih apa ya, masih belum PNS sih, masih belum diangkat, kayak dia masih guru honorer di sekolah aku. Dia tuh sering banget tuh guys, dia tuh nyindir aku kayak lagi foto ya pakai kamera apa gitu-gitu. Jadi aku kayak gak suka banget gitu ya. Sampai sekarang aku inget sih, tapi ya udah. Terus aku tiap dia tuh ngomong, tiap dia tuh nyindir, kayak aku tuh sakit hati banget. Ini ngapain gitu ya orang, ya udah jadi guru aja, nggak usah mengomentari foto-foto yang ada di media sosial anak muda gitu. Ya emang dia muda sih, masih muda sih dia. Dan waktu itu aku kenalan sama cowok, aku pacaran sama dia tuh dari SMK, yang bisa dibilang keren lah ya pada zamannya, karena sepupu aku tuh dulu sekolah di sana. Sepupu aku tuh sekolah di sana di luar kota, itu SMA-nya, SMK-nya tuh di luar kota. Jadi tuh aku nggak ketemu sama anak itu. Kayak anak itu tuh kayak lumayan banget gitu, keren banget lah gitu. Dia tuh kayak waktu itu udah zamannya BBM ya, dia tuh nginvite aku. Terus kan aku di pinku tuh di broadcastin sama si sepupu aku yang sekolah di SMK itu. Jadi banyak dari anak SMK itu kayak banyak nginvite aku tiba-tiba gitu. Jadi aku banyak tuh temen dari SMK tempat sepupu aku itu sekolah. Nah, di situ emang ada cowok keren banget. Ya keren banget pada masanya gitu maksudnya. Dia tuh kayak deketin aku gitu, kayak muji-muji terus, kayak deketin, pokoknya tuh gimana caranya aku tuh jadian sama dia gitu. Nah, di sini tuh aku deket sama dia lama banget, kayak 2 bulanan gitu deketnya. Dan di situ kayak dia tuh so sweet banget gitu guys, so sweet banget, emang kayaknya anaknya so sweet sih. Dan dia tuh kayak mutusin buat nyamperin aku ke
kota aku. Di situ aku udah mulai kayak bingung gitu, duh gimana nih kalau dia tahu sama muka asli aku, kulit asli aku yang gosong ini, dia bakalan bisa nerima aku nggak ya gitu. Nah dia tuh jauh-jauh tuh guys, udah dia tuh jauh-jauh dari luar kota nyamperin aku sama teman-temannya. Nah ya udah di situ aku sama temanku berdua. Aku inget banget, aku kalau inget itu kayak mau ngakak dan kayak malu aja gitu. Kayak di situ tuh kayak teman-temannya gimana ya, kayak gitu-gitu loh guys, kayak dalam hatinya kok aslinya gini ya gitu mungkin. Dan terus di situ udah pulang dari nyamperin aku, dia udah balik ke kotanya, kota kelahirannya. Dan kayak dia tuh kayak apa ya mas, aku tuh nyangkanya dia bakal ngilang setelah ketemu aku, tapi dia nggak, kayak dia masih ngabarin aku gitu. Tapi lama kelamaan dia tuh sering hilang gitulah, sering nggak ngabarin, padahal dia tuh sebelumnya so sweet banget, apa-apa ngabarin, apa-apa cerita, apa-apa nyanyiin aku gitu, nyanyiin, kirim-kirim dia lagi gitaran terus nyanyi-nyanyi buat aku gitulah, kayak so sweet banget gitu zaman anak SMA. Tapi lama-lamaan setelah ketemu aku itu, ketemu langsung itu, dia tuh kayak ngilang. Dan ya udah, aku kayak 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 apa ya, kayak udahlah, mungkin emang dia emang nggak bisa nerima aku apa adanya. Nah di situ aku udah nggak ada hubungan sama dia, udah nggak ada, sampai sekarang pun udah nggak ada. Dan di situ kayak aku tuh nyesek banget sampai sekarang, gimana caranya aku bisa ngerubah ngerubah kekurangan aku biar aku tuh gak diginin terus gitu. Perlu kalian ingat guys, aku tuh bikin video ini bukan bermaksud buat gimana-gimana. Dan aku juga gak bilang kalau puberty aku itu goals, gak kayak yang lain kayak puberty goals, enggak. Cuma aku ngerasanya banyak perubahan di diri aku. Kayak aku tuh bukan cuma perubahan fisik ya, juga di perubahan sikap, dimana aku udah kayak bodo amatan gitu, nggak terlalu dimasukin ke hati. Dan juga ya emang aku ngerasanya banyak perubahan sih. Nah jadi lanjut ke zaman kuliah tuh. Jadi waktu itu aku kayak, waduh aku udah kuliah nih, aku tuh harus memperbaiki diri, mengubah diri aku supaya nggak gini-gini aja gitu, nggak apa ya, nggak jadi bahan olok-olokan gitulah. Tapi semenjak aku SMA dan semenjak aku SMA itu kayak hampir nggak ada orang yang berani ngebully aku pas di depan aku gitu loh, kayak nggak ada yang berani ngomong langsung gitu kan. Beda sama waktu SMP atau SD, dimana mereka tuh terang-terangan. Pada zaman SMP aja itu udah jarang banget yang ngomong di depan aku gitu, kayak mereka tuh ngomongin di belakang aja gitu. Iya ya Vivi beda ya sama foto gitu gitulah di belakang aku gitu, nggak pernah tuh di depan aku. Nah pas aku masuklah aku di salah satu perguruan tinggi swasta di Jember, dimana aku bertekad buat ngubah semuanya, buat lebih ngerawat diri lah. Tapi di situ tuh kayak aku kebingungan cari cara gitu, gimana caranya ngubah gitu. Kayak aku tuh awal masuk kuliah ya, aku inget banget, mereka tuh kan kayak di kampus kayak semuanya tuh guyon, terus guyonnya tuh kayak ya udah belak-belakan aja gitu. Nah temen-temen aku tuh cowok-cowok tuh banyak yang bilang kurus, banyak yang ngatain aku kurus lah, kok hitam, kok ini, kok di fotonya putih, kok aslinya enggak, gitu gitulah, kayak mereka tuh terang-terangan tapi sambil guyon gitu. Tapi di mana aku tuh di situ sakit hati gitu guys. Jadi di situ aku sakit hati, aku cari cara gimana caranya aku gemuk, tapi nggak gemuk-gemuk gitu. Aku susah banget, semua cara udah aku lakuin. Dan sampailah aku di semester 5, dimana aku tuh waktu itu libur lama, agak lama, 2 mingguan. Aku pulang ke rumah, di situ aku kayak makan sehari bisa 5 kali gitu guys. Dan
aku berhasil naik dari awal-awal tuh. Berat badan aku gak pernah aku ngelewatin angka 40 gitu guys, kayak ya udah stuck di situ aja, 39, 38, 39, paling paling tinggi tuh udah 40 gitu berat aku. Nah di situ selama libur itu aku makan sehari 5 kali, dan itu pun bener-bener nyemil nyemil nyemil, dan berhasil naik ke berat badan ke angka 58. Di situ tuh banyak banget yang kayak kaget gitu, kok kamu tiba-tiba gemuk, kok ini kok itu gitu-gitu. Ya udah, di situ aku udah berhasil gemuk tapi belum putih gitu. Nah setelah aku lulus kuliah, aku udah selesai kuliah, aku udah kerja, ketemu deh aku dengan lotion perawatan aku sekarang. Jadi aku nanti akan taruh di linknya di sini. Aku di sini nggak promosi ya guys, terserah kalian. Kalian mau pakai juga nggak apa-apa, silahkan. Nggak mau pakai udah silahkan gitu. Aku cuma sharing apa yang aku pakai gitu. Aku taruh linknya di sini atau di description box nanti. Jadi di situ tuh kayak berhasil banget kulit aku putih gitu. Sampai ada tuh temen aku, temen SMA, temen SMA tapi beda kelas, dia tuh IPA karena aku IPS kan. Nah tapi dia kenal sama aku, emang SMA tuh kayak aku tuh kenal banyak orang gitu ya. Dan dia tuh cerita ke temen aku tuh kemarin ketemu Vivi, tapi aku tuh nggak nyapa, soalnya aku kayak ragu gitu, masa itu Vivi, perasaan Vivi waktu SMA itu buluk banget, hitam banget, tapi kemarin pas aku ketemu itu bersih putih gitu. Jadi aku nggak berani nyapa, takut salah orang gitu. Gimana ya, kayak mereka tuh nggak percaya dengan apa yang udah aku laluin sekarang. Jadi kalau kalian tanya tipsnya apa bisa berubah kulitnya jadi putih gitu, nggak ada tips apa-apa sih. Aku pakai satu produk, dan itu pun produknya udah sering aku bahas. Terserah kalian, kalian tuh mau nganggapnya itu cuma promo atau kalian cuma nganggapnya ya gimana-gimana, terserah kalian ya. Aku nggak maksa kalian pakai produk yang aku pakai gitu. Jadi aku cuma sharing apa yang aku pakai. Dan untuk rambut aku sekarang udah nggak bercabang. Aku juga udah pernah bikin videonya tentang rambut. Aku nanti taruh linknya di sini atau di description box. Kayak aku tuh nggak apa ya, nggak berani ngasih banyak tips ke kalian tentang rambut karena rambut aku masih belum terlalu bagus juga ya. Tapi kalau dibanding dulu-dulunya yang rambut aku susah banget diatur, kayak susah banget disisir, kayak udah bercabang di mana-mana. Sekarang itu udah nggak sama sekali, kayak rambut aku tuh udah gampang banget diatur, halus juga, dan juga udah nggak bercabang. Cuma aku lagi ngakalin gimana bentuknya biar bisa balik lagi, karena ini sempat di smoothing gitu, kayak masih ada sisa-sisanya gitu. Jadi itu dia cerita tentang masa puber aku yang sangat-sangat banyak banget cerita, banyak banget warna gitulah ya. Kalian punya kritik yang membangun, tolong komen di bawah. Dan kalau kalian punya request tentang aku bikin video apa selanjutnya, komen juga di bawah. Jangan lupa like dan subscribe karena itu bakalan menambah semangat aku buat video selanjutnya. Makasih.